Halo, nama saya Ahmad Randi Saputra dari jurusan Digital Business Management. Di sini saya akan menjelaskan strategi bakmi GM dalam menanggapi negatif rumor. Untuk menanggapi negatif rumor, saya akan menjelaskan yang pertama, strategi komunikasi dan tindakan operasional di masa depan. Jika saya menjadi bagian dari manajemen bakmi GM, saya akan menerapkan strategi 3C, yaitu counter speed, concrete action, continuous transparency, untuk menghadapi rumor negatif di masa depan. Untuk yang pertama, respon cepat atau counter speed. Mengeluarkan holding statement, pertanyaan awal, resmi di seluruh media sosial bakmi GM dalam waktu 2 jam setelah rumor viral untuk memitigasi kepanikan konsumen. Untuk yang kedua, audit terbuka dan investigasi lapangan atau concrete action. Menolak bersikap defensif, manajemen akan langsung mengundang lembaga eksternal yang kredibel seperti LPPOM, MUI, atau BPOM untuk melakukan sidak ke dapur atau gerai yang diisukan. Untuk yang ketiga, edukasi audio visual berkelanjutan atau continuous transparency. Membuat kampanye digital pasca krisis berupa video behind the scene yang memperlihatkan standar ketat quality control untuk memulihkan citra merek. Untuk yang kedua, ilustrasi nyata dari berita. Untuk menyusun strategi ini, saya berkaca pada kasus berita bohong atau hoax yang menimpa produk bumbu masak Royco dan beberapa restoran besar di Indonesia terkait isu kandungan babi atau kehalalan yang sempat viral melalui pesan WhatsApp dan media sosial. Contoh berita, beberapa waktu lalu, jagat maya dihebohkan oleh hoax daftar restoran dan produk yang diklaim mengandung bahan tidak halal berdasarkan layar palsu. Perusahaan yang terkena dampak langsung mengeluarkan rilis resmi menunjukkan sertifikat halal yang masih berlaku dari BPJPH atau MUI dan bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk melabeli berita tersebut sebagai hoax. Untuk restoran besar tersebut antara lain McDonald, KFC, Pizza Hut, dan Domino Pizza. Indomie termasuk juga, khususnya varian Indomie goreng, dan bumbu masak seperti Royco, Masako, Sasa, Ajinomoto, dan Sauri. Pelajaran untuk bakmi GM, kasus tersebut membuktikan rumor negatif di Indonesia seringkali menyerang sentimen agama dan kebersihan. Untuk menghadapinya, tidak bisa sekedar dengan marah atau mengancam somasi, melainkan harus dilawan dengan fakta hukum yang valid dan klarifikasi yang disebarkan media yang sama tempat rumor itu berkembang. Untuk penjelasan yang ketiga, alasan dan pertimbangan etis manajemen. Untuk yang pertama, prinsip kejujuran dan transparansi. Kejujuran merupakan aset penting dalam bisnis jasa makanan. Ketika ada rumor negatif, tindakan membuka pintu dapur secara transparan merupakan bentuk pemenuhan etika kejujuran. Untuk yang kedua, pemenuhan hak informasi konsumen. Secara umum dan etika, konsumen memiliki hak atas informasi yang besar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa yang mereka konsumsi. Yang terakhir, tanggung jawab sosial dan keagamaan. Di Indonesia, isu kehalalan makanan bukan sekedar preferensi rasa, melainkan kewajiban ibadah bagi mayoritas penduduk secara etis. Mengklarifikasi status kehalalan dengan melibatkan MUI merupakan bentuk penghormatan manajemen bakmi GM terhadap nilai-nilai spiritual dan ketenangan batin konsumen. Demikian saya tutup, mungkin segitu saja dari saya, terima kasih.